Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Isnaini Rabani dalam podcast Sikat Remas. Sikat Remas itu ini ya, salam siap kuat, takwa Ramadan mesti asik. Jadi pada Ramadan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sikat Remas. Perkenalkan, saya Isnaini Rabani. Pada siang hari ini kita ketemu dengan narasumber yang luar biasa yang nanti kita bahas. Tapi sebelumnya, pada Sikat Remas ini teman-teman harus tahu ya, Sikat Remas itu apa? Sikat Remas itu adalah salam Sikat Remas itu siap, kuat, takwa, Ramadan pasti asyik. Jadi Ramadan kali ini mudah-mudahan kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ini adalah sebuah program yang kita bincang-bincang seperti biasa, santai-santai untuk mengisi Ramadan kita pada bulan ini ya. Jadi ini adalah program spesial Ramadan dari STIMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes dan bekerja sama dengan Waktu Senggang dan Pahlevi Studio. Nah, pada Ramadan kali ini tuh kita akan mengangkat tema tips Ramadan asik. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Selamat siang Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Tadi dari rumah atau dari mana Pak? Kerja atau bagaimana? Dari tadi. Oh, dari tadi. Iya sih. Iya, dari rumah, kegiatan aktivitas seperti biasa awal Ramadan, banyak yang dikerjakan ya, dan ini berbagi ilmu ya di sini. Siap. Saling sharing saja ceritanya. Oke, ini berarti sudah mulai puasa ya Pak ya? Insya Allah kalau saya sudah mulai dan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Oke sobat, sebelum kita masuki pembahasan yang lebih santai sih sebenarnya, kita harus kenalan dulu nih sama narasumber kita. Siapa sih beliau ya? Oke, kita bacain CV-nya dulu ya Pak ya, nggak apa-apa ya? Oke, Pak namanya Fajar Subhi. Oke, lahirnya 7 Februari 95. Alamatnya dari mana ini Pak? Dari... Kalau alamat asli saya dari Sirampok. Oh, dari Sirampok. Kalau domisili hari ini saya berada di Tonjong. Oke. Ikut istri atau bagaimana Pak? Nah, itu yang membedakan saya. Nikah muda, nggak ikut mertua, nggak ikut orang tua saya. Oh. Saya berusaha ya memisahkan diri ya. Oh, memisahkan diri. Iya, berupaya agar memandirikan diri sendiri itu sejak sedini mungkin. Oke. Jadi memang itu sudah menjadi ibarat kata prinsip saya dengan istri seperti itu. Oke. Ini nikahnya kapan Pak? Maksudnya pas usia berapa gitu? Saya nikah kemarin usia 25 tahun dan itu sudah terplanning dengan saya. Oh, Bagus yang membaca tulisan saya. Nikah usia 25 tahun dan itu tercapai di usia 25 tahun. Insya Allah tanpa pacaran dalam jangka waktu cuma 2 minggu saya mau hibah dulu. Ya. Keren. Kemudian nikah tahun 2020. Oh, 2020. Kemarin ya berarti. Iya, bulan Agustus dari pandemi ya kan, daripada ngapain mending nikah. Daripada ngapain mending nikah. Iya, daripada ngapain mending nikah. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan jadi ya kan. Dan produktif. Iya. Produktif siang malam. Alhamdulillah sangat produktif sehingga luar biasa. Selang 14 bulan saya sudah mempunyai seorang anak. Oke. Berarti ini anaknya berapa Pak? Putra, putri? Anak saya 1. Putri? Anaknya 1 cowok. Usia sekarang berarti 8 bulan. Oke. Sekarang aktivitasnya apa aja Pak? Selain aktivitas hari ini, berarti aktivitas utama saya di istri yang pertama itu ngajar. Istri yang pertama? Iya, SMK Negeri 1 Tonjong. Itu istri pertama saya. Oh, aktivitasnya. Siap. STMIK itu menjadi istri yang kedua saya. Oke. Karena saya diperbantukan di situ. Mungkin ada yang dibutuhkan dari saya. Itu di STMIK dari 2018. Aktivitas lain ya itu aja, nguri-nguri jamaah gitu ya. Mau balik ya. Disuruh balik juga ya janganlah ilmu Ustaz. terlalu tinggi gitu ya. Intinya saya menguri-uri aja karena nggak ada yang mau nguri ini, saya yang ngurus anak-anak. Kasihan di sana banyak yang memang butuh dibimbing, maka itu menjadi kewajiban kita lah. Yang ceritanya secara keilmuan kan lebih tinggi. Oh, berarti kayak ngajar-ngajar gitu Pak. Ngajarnya apa aja Pak?
ya disebut ngajar juga jangan ngajar, bahasa saya lebih senang belajar bersama. Oh, belajar ya. bersama. Ya, artinya kalau dia butuh apa dari saya, ya saya kasih, dan saya butuh apa dari dia juga harus kasih ke saya. Oke, Maka berarti belajar. udah berjalan berapa bulan tuh Pak Ya, untuk dari ngajar? 2017. 2017. Kalau Sampai jadi dosen? jadi dosen dari 2018, disebut dosen pun belum boleh sebenarnya belum boleh. kalau secara peraturan, Oh. karena memang harusnya kan S2. Tapi ini lagi S2 ya Pak S2 ya? saya sedang underway proses. Luar Mudah-mudahan biasa. tahun ini sih selesai. Di mana Pak kuliahnya? Kuliah S1 S2 saya di S1 IAIN Purwokerto ya, S2 UIN Seizu. Oh iya, udah ganti namanya. Iya. Oke, berarti aktivitasnya tadi ya kayak jadi dosen, ngajar, mengaji, mubalek. Ada aktivitas lain nggak? Atau barangkali kayak Ada ngomong anak. mau anak kayak komunitas kemarin tadi katanya di Sirampok di Komunitas apa ada. gitu? Hari ini saya bersama dengan URIP. Ya, URIP itu singkatan dari Ukhuwah Remaja Islam Penganamba. Itu keren sekali kalau mau kita bahas. Karena itu berangkat pengajian bukan berangkat dari istilahnya orang-orang yang niat ngaji. Tapi memang anak-anak saya di situ adalah mereka kadang dulu punya masa lalu yang kalau saya sebut nggak seperti panjenengan semua yang mungkin sudah bertemu dengan komunikasi yang positif. Kita berangkat dari tim sepak bola, kemudian berjalan daripada sepak bola itu hanya sebatas kumpul-kumpul berangkat sparring, maka kita tambah di situ ada pertemuan khusus ketika malam minggu. Ada pengajiannya, kemudian ada pembahasan hadis arba'in, dan juga ada motivasi di situ. Maka kita alhamdulillah dari beberapa teman-teman yang sudah berada di URIP itu rata-rata ya kita bimbing dan kita antar sampai kepada perguruan tinggi. Alhamdulillah ada satu orang yang ya, sudah di perguruan tinggi dan di STIMIK juga. Ada yang sudah insya Allah hafal beberapa juz, sekarang berada di Zam-Zam Cilongok. Ada yang menjadi pelatih sepak bola, ada yang aktif jadi atlet juga, kemarin ikut seleksi AFK, cuma memang belum rezeki. Gitu. Ya, banyak sih itu ya, jadi memang karena saya lebih senang belajar, saya lebih banyak bisa menemukan hal menarik daripada mereka, maka sehingga bisa bahasanya kan biar kita bisa menjadi lebih bijak ya. Dan melihat sesuatu itu jangan dari satu sudut pandang. Itu kan lebih membuat menarik menurut saya. Siap gitu sobat, luar biasa, sangat keren untuk Pak Fajar ini. Ternyata aktivitasnya sangat mulia sekali ya, bikin komunitas yang tadinya kayak tidak punya organisasi, bahkan mungkin kayak bingung nggak punya organisasi juga, terus menghidupkan namanya komunitas URIP tadi ya, apa ya Pak tadi? Ya, Ukhuwah Remaja Islamnya Duku Pringamba. Itu di Sirampok ya Pak ya? Di Sirampok. Sirampok Sridadi. Iya, cuman hari ini memang beberapa dari anggota kita kalau sudah gede-gede memang sedang regenerasi. Anak SMP sekarang sudah mulai itu, dan ya itu penyakitnya orang muslim hari ini kan, kadang untuk istiqomah itu susah. Ya, itu konsisten kita, ya, tidak bisa istiqomah sekarang itu yang sedang kita uji. Oke, begitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke tips Ramadan nih Pak. Ada bedanya nggak sih Pak kayak Ramadan tahun lalu, memaknai Ramadan kemarin dengan hari ini? Mungkin dari Pak Fajar pernah mengalami pengalaman spiritual yang bagaimana yang bisa dibagikan ke teman-teman gitu Pak? Kayak misal, Ramadan kemarin tuh sedikit berbeda dengan hari ini, atau mungkin ada beberapa hal yang perbarui kayak gitu. Silakan Pak. Menarik sekali ya. Pertanyaannya ini kalau mau diceritakan saya kira satu hari nggak selesai, cuman ini tuntutannya kan cuma beberapa jam. Secara subjektivitas dari saya pribadi itu memang Ramadan itu dari tahun ke tahun harus berbeda. Kenapa Pak? Dan itu yang saya rasakan, maka saya itu selalu bikin itu planning gitu ya bahasanya. Planning. Jadi di Ramadan itu jangan, supaya Ramadan itu nggak gitu-gitu aja. Begitu, Ramadan itu nggak gitu-gitu. Maksudnya gimana? Ya hari ini kita kan Ramadan ya menahan diri dari segala yang puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu udah hal yang biasa. Tapi di dalam itu kan ada hal-hal yang sangat menarik. Ini Ramadan itu ya, itu kan kalau menurut saya adalah siklus religiusitas yang sangat luar biasa, yang kalau mau dimaknai dengan baik substansinya itu menurut saya sangat istimewa itu Ramadan.
Yang pertama ini cerita saja. Yang pertama, Ramadan itu adalah menahan sesuatu yang halal agar tidak dilakukan di siang hari. Artinya apa? Bisa jadi sesuatu yang benar itu saja tidak benar seterusnya. Benar-benar. Ya, ada kalanya ya ada hal yang tidak cocok juga. Kan kayak gitu. Itu apalagi yang makruh yang haram ya itu sudah pasti berarti dilarang di bulan Ramadan. Kemudian terlepas dari itu juga, bulan Ramadan ini bulan di mana ganjaran itu semua dilipat gandakan. Yang sangat menarik adalah ketika Qiyamul Lail itu dijamaahkan. Dan Qiyamul Lail itu kan di dalam Quran disebut orang yang menjalankan Qiyamul Lail itu kan maqamah mahmudah, mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Itu ketika 11 bulan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan itu kok dijamaahkan rame-rame ya kan? Artinya apa? Pasti setelah selesai dari Ramadan, kalau kita menjalankannya dengan baik, tidak menutup kemungkinan gelar la'allahum tattaqun itu akan nempel pada kita. Itu hanya dengan modal tarawih selesai itu ya. Itu kalau kita memaknainya dengan baik. Dan kalau berbicara masalah melipat gandakan pahalanya, artinya apa? Bisa jadi gini, kita bikin pahala 1 bulan, ya kan? Nah itu kemudian kalau di bulan-bulan berikutnya kita mungkin lupa sholat. Kayak manusia kadang ya kan, kita nggak sengaja mengucapkan kalimat yang tidak baik. Ya artinya kita sudah punya tabungan itu, tabungan pahala di bulan Ramadan. Oh iya sih. Benar. Maka saya katakan umat Muslim, kalau Muslim yang benar-benar Muslim menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya saja, saya kasih jamin insya Allah masuk surga. Siap. Insya Allah. Coba sobat nih yang kerjanya puasa tidur siapa? Kan ada tuh yang ya udahlah bangun sahur ya benar ikut sahur, doa niat sudah sholat subuh ya. Tapi habis itu tidur Pak sampai duhur. Ntar duhur bangun. Iya. Sholat. Itu kira-kira gimana, katanya ada yang bilang katanya tidur tuh ibadah loh Pak kayak gitu. Gimana tuh Pak? Itu yang kadang saya kurang setuju. Artinya kalau kita hanya seperti itu, ya kita nggak akan ada bedanya dengan ular ya. Ular itu kan iya kan pas puasa kan hanya tidur saja gitu. Nah sebenarnya Ramadan itu bisa lebih, harusnya kita harus lebih kreatif, lebih inovatif gitu ya. Banyak hal-hal yang harus bisa dikerjakan. Sebagai contoh gini ya, kita semua minimal harus punya time schedule. Jadi Ramadan asik gitu ya. Kalau Ramadan asik buat ibu-ibu kan berarti ada cara-cara tersendiri, bapak-bapak sendiri, pengajar sendiri. Sekarang kalau kita lah ya anak-anak muda gitu ya. Kadang kita memang kayak gitu, menjadikan menjadikan malam sebagai siang. Sehingga kita puasa tapi kok nggak sholat, puasa tapi kok nggak baca Quran. Nah ini kan yang konyol menurut saya. Maka kalau saya selalu tadi katakan Ramadan itu dari awal dulu saya menjalankan ibadah puasa sampai hari itu harus ada perubahan. Maka saya selalu membuat planning. Artinya apa sih yang akan saya capai? Yang pertama, kalau secara ruhiyah gitu ya, secara religiositasnya gitu, saya selalu menargetkan Ramadan ini surat mana yang harus saya hafalkan. Itu kayak gitu, surat mana yang harus saya hafalkan. Nggak usah banyak-banyak. Wong kadang kita itu punya kemampuannya terbatas ya kan. Ada orang yang pegang Al-Quran terus tapi hafalnya segitu. Kadang ada yang baca Quran sekilas kok bisa langsung hafal. Kita kan punya kemampuan. Yang penting kita ada usaha dulu. Iya betul. Ada surat apa yang akan kita hafalkan. Kemudian kita punya planning yang kedua. Saya harus selesai khatam berapa kali. Kenapa? Itu pahalanya luar biasa. Bahasa saya gini lah. Ramadan itu orientasi hidup, lupakan dunia. Oh begitu. Iya, pokoknya orientasi itu harus kepada akhirat. Semua yang kita lakukan itu hanya tertuju kepada akhirat. Kalau orientasi kita kepada dunia, kita akan banyak sakit hati. Contoh kita jalan-jalan ya kan, lihat warung buka, di warungnya buka, ya kan? Emosi. Iya. Harusnya tutup ini, sampulnya mana? Merasa bahwa kita itu kayak dia nggak menghargai orang Islam. Ya? Itu kalau kita orientasi dunia kita sakit hati, tapi orientasi akhirat kita enggak. Oh iya, bisa jadi ada perempuan yang sedang haid, dia butuh makan kan? Iya. Ada yang dia sedang musafir perjalanan jauh, dibolehkan untuk makan itu. Benar-benar. Saya ambilnya kayak gitu saja. Itu contoh saja. Siap, kan? siap. Kalau kita orientasinya dunia banyak sakit hatinya, tapi kalau orientasi akhirat, ya kita lebih banyak kepenak. Tidur pun ya silakan, tapi diatur. Gitu ya, tidur habis duhur lah, tidur sebentar. Itu seperti itu. Kemudian apa? Bikin pekerjaan khusus di bulan Ramadan tersebut. Ada nih beberapa pekerjaan yang memang settingan khusus di bulan Ramadan.
saya ngambil pelajaran justru dari bapak saya. Apa itu? Bapak saya itu petani, Oh, petani. tapi selalu menyeting di pertaniannya itu menarik agar di bulan Ramadan itu ini ya, proses untuk di pertanian itu ya kan, itu kan ada proses pertama itu mencangkul, dengan lah itu ya kan, membaca. Iya, itu membaca naik itu kalau di padi gitu ya. Kalau saya sirampung itu sayur. Oh, pakai iya sayur itu ya. kan mencangkul, bikin bedengan, bahasa gitu ya kan untuk menanam. Itu jangan sampai hal demikian itu terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Itu menguras tenaga yang banyak. Maka kalau dia sebelum Ramadan itu sudah ditanam tuh. Sudah ditanam semua, nanti di bulan Ramadan itu tinggal apa? Kita merawat gitu ya. Kayak matun gitu iya, ya. matun benar. Nah, ya kalau kan? bahasa Jawa matun. Membersihkan gulma dan lain sebagainya. Jadi ringan, ibadah jalan ya, amalan-amalan di bulan Ramadan bisa maksimal, urusan dunia pun bisa dapat. Iya, itu jadi, iya harus ada set plan ya bahasa gitu benar-benar. ya. Harus di plan dengan baik, kalau enggak kita kan akan kerepotan sih. Oke. Itu kan sebagai orang tua ya. Kalau sebagai anak muda nih yang mungkin ya hanya kerjaannya misalnya kuliah doang. Itu pun kalau libur juga. Iya. Terus tidur, terus sore-sore ngabuburit. Buka puasa ikut buka. Itu gimana tuh, Pak? Ini yang menarik. Jadi memang pemuda hari ini tuh yang saya ya ada beberapa di luar sana ya kan. Kita tidak meratakan semua. Iya, cenderung Ramadan ini dijadikan sebagai euforia. Euforia buka bersama. Nah, itu. Jadi kadang mereka buka bersama tapi lupa sholat maghrib, lupa sholat isya, melupakan tarawihnya juga. Karena dengan alasan ketika sholat maghrib lagi asik makan ya. Kemudian ketika isya di perjalanan pulang. Itu karena kita terjebak di situ di euforia. Kemudian euforia ngabuburit. Nah, itu. Bayangkan saja di sore menjelang buka itu kan ada faidah yang luar biasa, pahala yang amat sangat luar biasa ketika kita berdoa. Bahkan doa itu kan bisa dikabulkannya itu cepat, bahasanya kan kayak gitu. Nah, kadang kita mengingatkan hal demikian. Maka utama yang pertama itu adalah gini, ada pembekalan Ramadan menurut saya. Itu dulu sebelum kita nanti bahas itu ada pembekalan Ramadan. Artinya gini, mungkin Mbak Isna ya, itu pernah mau ikut lomba cerdas cermat kali ya. Betul, pernah. Ikut lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat dilaksanakan nanti bulan Desember. Pengumuman itu sudah ada di bulan bulan Oktober. Saya kira di bulan Oktober dan November belajar maksimal ya. Betul. Bimbel di sekolah disiapkan segala macam. Materinya kayak sekarang ini harus disiapkan materi. Betul. Ya. Dengan harapan nanti kan di bulan Desember ketika cerdas cermat berhasil ya kan, benar. dapat prestasi. Begitupun kita sebenarnya di bulan Ramadan. Iya juga sih. Maka kan ada doanya ya kan, di bulan Rajab dan di bulan Syaban itu kan ada amalan-amalan khusus. Benar. Ada amalan-amalan bulan di mana itu saya katakan itu sebagai latihan kita. Iya. Ya kan, maka kan apa? Suruh puasa. Kanjeng Nabi itu di bulan Kanjeng Nabi itu di dalam hadis kan dijelaskan, Nabi itu tidak banyak puasa di bulan-bulan selain di Syaban. Artinya itu sebagai pemanasan yang yang lainnya sama. Nah, termasuk anak muda hari ini. Kalau dia yang memiliki set plan bagus di bulan Ramadan, saya kira dia yang memang sudah memiliki nilai religiusitas yang tinggi. Itu kayak gitu. Cuma kan manfaatnya banyak di Ramadan itu. Ya gara-gara mereka ngabuburit kan pakai bakul silok payu lah ya. Iya. Kan kayak gitu. Semua orang tahu dodolan es kelapa, dodolan es kelapa, manfaatnya banyak. Itu juga. Iya, nah, cuman untuk kayak kita nih ya, para mahasiswa, teman-teman semua, itu ya biar Ramadan yang gitu-gitu aja. Jadikan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah. Betul. Bulan belajar, pendidikan. Iya, bulan belajar. Berpuasa dari dunia gitu. Bukan sudah malah saya sebutkan tadi di awal saya contohkan ya, Mbak. Artinya gini, ketika tahu bahwa Ramadan ini segala amal perbuatan itu dilipat gandakan, nah maka bikin planning lah yang urusannya dari ibadah. Begitu. Dulu pengalaman saya di organisasi waktu di kampus, itu di bulan Ramadan saya bikin kegiatan itu ya ada baksos. Baksos apa Pak? Kayak bagi-bagi kayak iya, gitu? saya baksos selalu mendatangi tempat yatim piatu ya. Panti asuhan gitu ya. Nah di sana saya ada kegiatan, ada teman-teman yang memiliki keahlian apa, ada keahlian. Intinya bisa menghibur mereka. Mungkin mereka secara harta kalau lihat ke panti asuhan dari ini banyak sekali donatur ya kan. Tapi kan yang tidak mereka dapatkan adalah apa sih, kasih sayang orang tua. Betul. Yang minimal kita menghibur di sisi sikunya. Itu kayak gitu. Nah set plan-nya gitu ya, planningnya anak pemuda itu harusnya ya itu satu kan menjadikan
bulan tarbiyah. Kalau pengalaman saya nih secara subjektivitas saya ya, saya selalu mentargetkan setelah sholat subuh minimal saya ngaji 3 lembar. Setelah sholat tarawih saya ngaji minimal itu 7 lembar. Jadi saya dalam satu hari itu sudah selesai 1 juz. Maka kalau 30 hari ya saya 30 juz selesai. Itu satu kali. Langsung. Itu yang saya lakukan ngaji bersama dengan keluarga dan istri saya hari ini. Luar biasa. Alhamdulillah saat itu saya lakukan mulai 2020 ketika Ramadan 2020 itu kan pandemi. Iya. Dimana kita Banyak harus sholat. di rumah gitu. Iya, kita harus sholat di rumah itu. Nah, sholat di rumah. Maka ya waktu itu saya jadi imam, ini saya pimpin aja nih daripada bar sholat kita ngerumpi nggak jelas. Tadarus aja gitu ya. Iya benar itu. Saya tadarus baca Quran alhamdulillah. Bahkan waktu itu ya terjadi hal yang luar biasa, keajaiban luar biasa ketika satu keluarga membaca ayat suci Al-Quran. Itu saya menemukan keajaiban yang luar biasa. Dan itu mutlak benar-benar Allah itu ya memang ya Rahman Rahim dan Maha Agung yang luar biasa lah ya. Apalagi itu, iya. Itu kemudian apa? Bulan puasa, sedekah jariyah itu pasti dilipat gandakan juga. Maka kalau yang biasanya hari Jumat laki-laki itu ya kan paling sedekahnya, infaknya itu menggunakan duit sewu pun ada 2 kriteria ya kan, kertas atau koin. Yang dimasukkan pasti yang koin ya kan, yang koin yang dimasukkan. Itu kan betapa lemah iman kita, bayar parkir aja 2.000 kok ya kan, cita-cita masuk surga kok 1.000 perak, ngaco kadang. Itu kita kadang cobalah sisihkan lebih banyak untuk menuju hal demikian, begitu ya. Kemudian kalau kita punya bakat minat apa atau mau mengembangkan soft skill apa, Ramadan adalah waktu yang sangat tepat. Benar itu, Ramadan adalah waktu yang sangat tepat. Karena di Ramadan itu Allah itu mengajarkan kita kan suruh menahan dari hal-hal yang membatalkan ya kan. Hibah, kemudian hibah bukan membatalkan tapi mengurangi ya, ngapunten ya, mengurangi gitu ya. Makan, minum dan sebagainya. Itu kan aktivitas sebenarnya yang kadang membuat nggak fokus. Kita sedang belajar, toples ya kan, ada makan ya kan. Tapi ketika Ramadan enggak, kita memang disuruh menahan tuh. Ya kan, kita disuruh menahan, maka kita bisa fokus. Bisa orang mikirin panganan, orang mikirin yang lain sebagainya. Harusnya kita bisa lebih fokus. Maka di situ itu yang saya lakukan. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan tahun kemarin itu saya menemukan konsep, termasuk untuk ini konsep saya di STEM gitu ya, yang saya sampaikan ke bagian akademi itu ada saya temukan konsep yang itu saya pikirkan di bulan Ramadan gitu. Termasuk saya di bulan Ramadan tahun 2020 ya itu saya menemukan jalan atas permasalahan besar yang saya terima. Apa itu Pak? Besar pokoknya itu masalah personal saya, masalah yang begitu luar biasa. Kalau dipikir secara rasio itu nggak mungkin bisa terselesaikan kalau dipikir secara otak manusia ya kan. Tapi Allah berkata lain ya kan, itu selesai dengan mudahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kemudian di Ramadan 2021 saya sembuh dari penyakit yang di situ saya didiagnosa dari pihak rumah sakit itu harus dioperasi. Kalau pengen sembuh harus dioperasi. Tapi qadarullah, saya fokuskan di bulan Ramadan 30 hari, saya sembuh. Saya check up ke dokter gede-gede. Sembuh kan? Alhamdulillah, saya di USG itu, jadi saya ngerasain USG ya kan. Nah, di USG, alhamdulillah penyakit saya hilang. Itu Ramadan. Maka kalau kita menjalankan Ramadan itu dengan penuh ilmu, itu banyak hal keajaiban yang bisa terjadi kepada kita. Selain doa, ikhtiar dan tawakal. Iya, betul sekali. Itu ya. Artinya itu ya, minimal kalau yang saya lakukan pagi itu baca Quran. Kemudian siang sedikit ada aktivitas apa, kalau saya ini aktivitas ngajar ya, aktivitas ngajar dengan anak-anak begitu. Kemudian kalau yang 2022 ini saya sudah dihadapkan dengan pesantren Ramadan nanti yang banyak ya jadwalnya. Iya, yang di jadwal itu 2 minggu, ini konsepnya harus matang dan sebagainya. Nih teman-teman, belajar dari Pak Fajar, banyak hal yang harus dilakukan untuk kita sebagai anak-anak muda. Ayo bikin schedule teman-teman ya Pak. Jangan hanya berlalu begitu saja Ramadan tahun ini ya Pak ya. Karena apa? Karena tadi dilipat gandakan, terus kemudian kita banyak hal yang bisa kita kembangkan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita hanya euforia doang, senang kalau sore jalan-jalan, ngabuburit ya.
Saya kira itu ya Pak ya, Iya kayak betul Mbak, itu pokoknya percuma gitu harus ya. di schedule ya. Benar. Harus di schedule, termasuk ini euforia kita anak muda kita merencanakan pengen buka bersama ya. Kalau SE hari ini dari pemerintah kan Boleh bukber. boleh bukber tapi jangan Jangan ngomong ngobrol. dan sesingkat-singkatnya gitu kan. Itu kan kalau ketahuan ya. Kalau ketahuan ya makanya kalau bukber itu jangan pegang HP. Jangan pegang HP. Artinya nanti biar nggak ada yang bikin status ya. Iya. Itu pun menurut saya itu harus di-planningkan. Kalau ada orang yang memplanningkan kemudian kok tidak jadi biasanya karena harus mesti rencana biasanya udah jadi Pak. Kata siapa? Berarti kamu dalam merencanakan itu hanya bercanda, nggak serius. Itu pasti kok. Kalau kamu biasanya kita kan cenderung ya idem ya kan. Itu orang yang idem sebenarnya itu orang yang nggak serius itu. Idem itu apa Pak? Ngikut ya. Oh ngikut, taklit gitu. Melu-melu tok ya. Oke. Nih ada pertanyaan Pak nih. Kan awal puasa ini kan berbeda nih, ada berpotensi berbeda dan sudah ditetapkan juga pemerintah berbeda. Bukan berbeda ya, artinya pemerintah sudah menetapkan bahwa Ramadan tahun ini, satu Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 3 April. Nah, sementara Muhammadiyah itu dengan metode hisab itu sudah menetapkan bahwa satu Ramadan adalah hari ini ya, ini 2 April. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Fajar mengenai ini Pak, perbedaan ini yang harus disikapi dari kita gitu? Kalau perbedaan yang harus disikapi, kita pertama sebagai seorang muslim ya menerima dengan lapang dada. Artinya gini, inilah wujud dari keberagamaan gitu ya. Kita toleransi, tasamuh gitu. Toleransi itu kan ada dua, ada intern dan ada ekstern. Gitu. Kadang kita hari ini gitu ya, ada sedikit orang gitu ya yang lebih toleransinya ke yang non muslim. Nah. Yang non muslim kadang kalau yang bocok-bocok ada yang sedikit gitu ya kan. Ada yang seperti kita kadang perlu fokus dulu pada toleransi intern umat beragama. Sama-sama kita punya orang yang bisa kita jadikan panutan gitu ya kan. Ya mari kita jaga rasa saling menghormati kita saja. Sama-sama keduanya itu punya dasar dan dalil yang benar. Yang menggunakan konsep hisab itu memang sudah melalui perhitungan astronomi ya kan, melalui dasar dari surat Al-Jumu'ah itu ya kan. Nah kemudian kalau yang menggunakan memang itu kan biar yakin saja. Kita itu kan kadang yakin kudu weruh ya kan. Iya benar. Mau pesen barang aja kan ya minta fotonya sedetail mungkin ya kan. Ya itu menjadi hal yang lumrah saja. Terlebih pemerintah hari ini kan memang menaikkan angka derajatnya. Kalau yang dulu itu 2, sekarang kan menjadi 3 derajat. Sudah dipastikan itu memang sudah saya terima info itu jauh-jauh hari. Perbedaan itu pasti terjadi ya kan? Jadi kalau menurut Pak Kiai Haji Dr. Tafsir ya, 2 PM kita itu ya sudah tinggal dilaksanakan saja. Yang tanggal 2 ya 2, yang tanggal 3 ya tanggal 3 nggak apa. Kalau itu presentasi beliau gini, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Itu ya benar sih, dalam ibadah itu kita semua benar selama ada syariatnya ya, ada tuntunannya gitu. Kita mau bilang paling benar sendiri juga nggak bisa. Karena kita juga betul sekali. Jadi perkembangan ilmu hari ini begitu luar biasa. Gitu ya. Begitu luar biasa. Maka dalam menyikapi hal demikian, kita yang di sini yang nggak usah merasa paling matematis paling matematis paling benar gitu secara statistiknya ya. Itu aja saling menghargai pendapat yang ada benar-benar. Jadi kalau sudah saling menghargai itu enak. Kita aja bisa menghargai yang muslim bagaimana, kalau kita sama muslim harusnya bisa lebih saling menghargai selama kita masih sama-sama menyembah Allah, membacanya ayat suci Al-Quran, Nabi kita Muhammad. Saya kira kita sama-sama sedang menuju surganya Allah. Betul. Mereka yang non muslim aja kan katanya bilang punya surga ya kan. Nah kita yang jelas-jelas surganya sudah ada namanya kok pada kontok-kontokannya seperti ini. Maka kita lebih itu aja lah. Kata dikembalikan pada pribadi kita masing-masing. Gitu. Termasuk ini menarik. Jangan sampai kita beribadah kok masih menyakiti orang lain. Itu sebenarnya nggak boleh. Iya benar-benar. Kita beribadah
kita membela Allah tapi mencederai manusia itu, Iya, salah boleh ya Pak juga. ya. Banyak juga yang ya bukan kita menyamaratakan, tapi mudah-mudahan kita adalah orang yang ya saling legowo aja ya Pak, menerima Betul oh dia sekali. berbeda gitu. Jangan Iya. jadi bahan candaan juga. Ah. Kadang-kadang anak muda sering kayak gitu Pak, kayak dia mau Muhammadiyah lah. Oh, berarti nanti apa ya namanya? Lebarannya duluan gitu. Iya. Kayak gitulah Sekarang biasanya kayak lebih gitu. menarik lagi, snap WA, snap IG ini lebih menarik lagi. Saya kan biasanya kalau puasa ikut NU, tapi lebaran ikut Muhammadiyah. Kurang satu dong. Ya kan? Ini kan menarik ya kan? Puasa ngikut NU, lebaran ikut Muhammadiyah. Berarti Puasanya kurang satu nih. nah ya itu. Sekarang yang lagi ramai itu kemarin, maka saya nyiru saja. Iya. Jadi kalau kita yang melaksanakan hari ini ya sudah dilaksanakan. Toh puasa itu adalah ibadah yang urusannya hanya kita dengan Allah. Hari ini nyenengan, apalagi hari ini pakai masker semua ya. Bocah puasa orang katon. Oh, iya. Kelihatan itu. Dan puasa itu mutlak hanya urusan kita dengan Allah kok. Iya. Jenengan ya kan. Hari ini ngemut permen di tengah bulan puasa Ramadan pakai masker nggak akan kelihatan. Iya. Nggak akan kelihatan. Betul, Maka ibadah Ramadan itu hanya urusan kita dengan Allah. Diterima atau tidak urusan kita dengan Allah. Tugas kita adalah ikhtiar menjalankan amalan-amalan hebat di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ilmu, sehingga nanti gelar la'alakum tattaqun itu siapa? Nah, la'alakum tattaqun kan orang-orang yang bertakwa gitu ya. Benar. Maka takwa kalau orientasi kepada akhirat yang menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Nah, kalau kita ini kita masukkan ke dalam kajian ke dunia ini ya takwa itu ya kita menjadi orang yang takut gitu ya, Mak. Takut melakukan kejelekan. Kan gitu, takut melaksanakan kemaksiatan. Kita sebulan nih sudah disuruh menahan untuk tidak fitnah. Akhirnya kita setelah itu menjadi orang yang tidak fitnah lagi. Sebulan dididik agar tidak menjadi orang yang senang gibah, maka bulan-bulan berikutnya akan menjadi orang yang baik, ya kan? Husnudzon kepada sesama manusia. Karena gitu. Maka indah sekali sebenarnya itu kalau Ramadan ini dimaknai secara substansial. Bukan secara ini apa ya? Secara euforia belaka, kalau itu secara euforia ya. Apa formalitas tidak puasa udah kayak gini gitu. Biasa itu. Oke Pak, gimana tanggapan, kan ada nih biasanya kayak ada nih kayak misal berita lagi kayak Satpol PP merazia warung yang membuka warteg atau mungkin membuka dengan ditutupi tirai dan lain sebagainya. Jadi kira-kira gimana tanggapan Pak Fajar mengenai itu? Kalau masalah tanggapan saya ya saya belum menanggapi. Ya di sisi lain Satpol PP itu mungkin menjadi tugas beliau berdasarkan dari mungkin ada usulan-usulan dari masyarakat kan demikian. Ya di sisi lain juga kita tadi melihat di sisi ada orang yang nggak puasa karena sakit, karena perempuan punya halangan ya kan, habis haid nifas, bukan habis sedang haid ya, sedang haid dalam proses nifas. Kemudian mungkin ada non muslim juga. Jadi sebenarnya ini bisa dilihat dari dua sisi lah. Ya, kalau sisi agama ya sebaiknya ya kita menghargai. Artinya kalau dengan warung ditutup sebenarnya itu sudah menghargai kok. Yang penting jangan kelihatan gitu ya, kelihatan banget. Kan yang nggak etis kan kalau kelihatan banget gitu ya. Nah, kemudian kalau dari ya sisi ekonomi juga yang jualan kan butuh pendapatan juga. Kadang saya pernah ngalamin sedulur ya. Siapa kerabat saya itu ya jualan itu warteg. Ya 1 bulan dituntut untuk tutup. Padahal dia 1 bulan itu harus makan. Iya, benar. Iya nggak sih? Benar. Harus jualan malam hari, capek harus istirahat. Dan malam hari rata-rata orang sudah menyiapkan itu. Data tahun ini umat Islam itu karena konsumtif sekali ya. Data kemarin tahun 2019 itu kondisi pandemi itu. Belum 19 saya itu penyumbang sampah makanan terbesar itu saya di wilayah Banyumas ya. Itu 1,2 ton setiap hari. Oh iya, itu yang pernah viral apa ya? Iya, luar biasa itu. Jadi ya gitulah, makanya kita intinya lakukan segala sesuatu dengan ilmu. Hari ini itu kadang banyak guru kita itu dari YouTube ya. Ini yang saya salahkan kok ya. Kadang yang dari YouTube-nya benar, cuma kan pertanggung jawabannya. Kalau misal gurunya gitu ya guru panjenengan semua yang ada di sekolah ditanyakan, ini ada yang bertanggung jawab, beliaunya di sekolah. Dan saya kira yang disampaikan itu nanti akan lebih baik. Maka hari ini tuh harus melakukan segala sesuatu itu wajib dengan ilmu.
dan jangan hanya dari satu sudut pandang. benar. Kalau dari satu sudut pandang itu nanti akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Tapi banyak. lihatlah dari berbagai macam sisi. Itu termasuk dalam kita kajian keislaman kan banyak, ada secara filosofi, sosiologis, ya kan, teologis dan lain sebagainya. Banyak ya Pak. Iya, maka ya kita yang demikian itu lebih bijaksana. Maka itu pentingnya saudara semua kuliah ya kan sampai semester 8 dibekali dengan ilmu agama, Islam, Muhammadiyah sampai semester 4. Itu tujuannya adalah pasti agar menjadikan anak-anak muslim yang berkualitas secara iptek dan intak. Oh ya, iptek Ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa. ketakwaan. Betul. Itu Sesuai dengan siap kuat takwa Ramadannya. iya asyik ya. ini luar biasa ya kan, siap kuat takwa Ramadan mesti asik. Itu masya Allah luar biasa ya. Iya Pak. Gitu. Tambah nih ya Kamar Pemuda nanti ya bikin kegiatan-kegiatan lah. Ini lihat di kampung-kampung tuh anak-anak hari ini kasihan mereka, anak kecil mainan apa sih? Beledugan apa itu ya yang pakai botol dor apa itu ya ya. namanya ya? Itu kasihan itu, daripada itu mereka main kayak gitu, ente semua tuh para mahasiswa ya kan, para mahasiswa, itu barang-barang dicekel, ya kan, dicekel itu, uang anak-anak mereka itu kalau dikumpulkan, diajak nyanyi-nyanyi itu, tumpuk anak sol itu aja seneng banget kok, dikasih pulpen 1 ya, itu yang sering saya lakukan di rumah. Saya mulai nggak melakukan aja udah tua saja, maksud saya bukan tua secara usia, tapi memang diganti inilah oleh adik saya gitu ya kan, oleh angkatan-angkatan di bawah saya. Itu kan sini tanah di kampung ya, cobalah disentuh yang demikian. Iya Itu benar. jadi akan lebih menarik. Nah ini buat mungkin kayak mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda, daripada ngabuburit, kita bisa tuh kayak ngajar ya, kayak bikin apa, mahasiswa mengajar apa-apa gitu. Ngajarnya kan kayak bisa ngaji bersama, tadarus bersama ya Pak ya. Ya itu tinggal lidah aja diceritakan nabi-nabi. Itu kan Ah. saya gampang. Hari ini ente semua dapat sumber kan gampang, cerita Nabi benar Nuh. sih, Searching aja di Google itu kan dari sumber yang begitu banyak. Ceritakan ke anak-anak muslim hari ini itu lebih apal itu kok, apa pemain-pemain COC, pemain-pemain Free Fire Mobile ya, Legend. Mobile Legend daripada ditanya sama nabinya kok. Iya Luar benar juga biasa. tuh. Saya menjumpai suatu perkumpulan. Ini sangat menarik sekali. Perkumpulan apa? Mereka itu anak-anak remaja usia 17 tahun, sholat sunnah rawatib aja nggak tahu. Ini kan sangat mengesedihkan sekali menurut saya kan, sangat mengesedihkan sekali. Nah panjenengan semua senang mungkin gitu ya, Iya. dalam arti lahir langsung dari keluarga yang memang sedikit banyak paham agama ya kan? Sehingga dituntun pada gini, di luar sana kan ada yang memang lahir non agama, bahkan non orang tua kan ada. Banyak. Ya kan, non orang tua kan ada. Nah itu tugas kita, itu pengabdian kita sebagai gitu mahasiswa. Itu sentuh tuh yang model-model kayak gitu. Itu jadi nanti Ramadan kita itu bisa lebih asik. Iya, benar. Itu syukur bisa mengemas yang lebih menarik ya kan. Ada bantuan-bantuan khusus hari ini itu, ada minyak mahal ya kan. Ini menjadi luar biasa. Saya dulu bersama Pak Agus Isna ini tahun 2000 berapa ya dulu, itu bikin pasar murah. Itu jual minyak, beras, sembako, harga dengan harga murah di suatu kampung. Kita bikin bahas sumber dananya bagaimana, ya itulah PR anak organisasi. Bagaimana caranya itu menemukan hal tersebut dengan cara dana yang toyib halal. Kalau toyib pasti halal. Iya benar. Kan kayak gitu ya. Benar. Itu gimana? Itu posisi saya SMA kelas 11 dengan Pak Agus ini dulu. Jadi itu bisa mengumpulkan sampai kalau nggak salah part satunya itu 280. Kemudian yang kedua hasil dari itu kita belikan lagi, dapat sekitar 100-an. Kemudian ada sisa dana itu kemudian dimasukkan untuk pengembangan masjid yang ada di situ. Itu dulu saya lakukan dengan Pak Agus. Itu di bulan Ramadan. Keren. SMA juga ya kan. Keren sih, keren. Terus gini Pak, misal nih, kan anak muda sekarang tuh kan mainnya gadget tuh, ya kan? Mainnya gadget. Kadang ya males lah kayak turun-turun ke lapangan kayak gitu, apalagi orangnya mungkin kayak males lah gitu. Nah kira-kira nih tips buat teman-teman yang mungkin seharian hanya mungkin megang HP, kadang-kadang di HP juga nggak tahu lihat apa gitu kan, kadang yang nggak baik dan lain sebagainya, itu kira-kira gimana Pak? Apakah puasanya bermakna atau tidak gitu? Ya sudah saya sebutkan tadi, standar puasa bermakna itu kan manakala ibadah unggulan di bulan Ramadan itu dikerjakan. Kalau kira-kira kalau kita nyekrol HP, nyekrolnya nggak jelas ada ibadah amalan unggulan enggak. Tapi kalau nyekrolnya baca ayat Quran di aplikasi kan kita nggak tahu. Memang hari ini HP itu kan
seperti menjadi sesuatu yang sudah mengakar dengan kita. benar. Kita pergi kemana-mana ketinggalan ketinggalan dompet nggak masalah kayaknya ya. Iya. Tapi ketinggalan HP itu rasanya kayak orang kebakaran jenggot. Itu luar biasa sih katakan. Iya kayak itu pitik hilang merine ya kan. Bibit miring hilang pitike ya kan. Itu hari ini. Nah, maka tips untuk yang demikian yaitu satu ada pemahaman dari orang sekitar, khususnya pertama ya orang tua. Iya sih. Berikutnya itu mumpung di Ramadan kita nih mengurangi dari mereka-mereka yang main gadget atau kalau tidak diinovasi gadgetnya kita apain. Benar. Ente semua kan mahasiswa IT nih kan Iya. gimana kali aja nyiptain satu aplikasi yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam HP mereka dikumpulkan jadi satu. Ya kamu kasih tau, nih ada program kegiatan ini nih, ya kan, Siap. melalui gadget. Mereka nggak lepas dari gadget, tapi gadgetnya bermanfaat. Hari ini itu kita gimana ya menggunakan HP itu kadang ada dua sisi, bisa menjadi hal yang kurang baik buat kita, bisa jadi menjadikan kebaikan buat kita. Ojol itu kan hidup kan sebagian besar dari HP. Iya benar. Kan gitu. Benar. Jual beli online hari ini kan Dari HP juga. Itu jadi artinya kita Tergantung si pemakainya, betul. usernya ya nih. Termasuk hari ini saya di HP itu isinya PDF materi-materi Itu juga membantu juga. Iya. Ya itulah mudahnya hari ini. Kalau dulu kita kuliah itu referensi benar-benar harus baca buku. Lihat buku gede itu. Kalau hari ini enggak, kita cukup pakai e-book, e-jurnal ya kan. Itu udah sangat membantu. Iya. Maka tinggal bagaimana kita nih, ini PR besar kita ini sebagai cendekiawan muslim saya sebutkan. Ya para cendekiawan muslim itu bagaimana mengkolaborasikan ilmu yang sudah kita punya dengan kenyataan yang ada saat ini di lapangan. Benar. Hari ini banyak mahasiswa lulus orientasinya dunia, harta, tahta, wanita. hanya iya kok. Iya benar. Kita nggak munafik. Dia yang penting lulus dapat kerja bagus. Kalau yang cowok nanti dapat cewek yang cantik. Oke. Kayak gitu. Yang cewek pun sama lulus kerjaan bagus dapat cowoknya yang ganteng. Syukur nggak manis tang bunder. Mapan. Aja supra bapak ya. Iya. Lah ya kan kayak gitu. Karena lupa kita bahwa kita itu ada catur ya kan, ada yang ke tri kalau kampus kan tri ya, yang ketika ada pengabdian gitu ya. Ada pengabdian kepada masyarakat. Kalau kita catur tuh yang apa ada al-Islam dan ke-Muhammad ya, artinya apa kita lupa tuh bahwa kita ada pengabdian di masyarakat. Tidak lupa dengan sejatinya kita Iya, gitu. kadang kita sebagai mahasiswa karena itu harta is oriented gitu ya kan. Kita Orientasinya ya pada boleh duit sebanyak-banyaknya. mikir programmer, dapat berapa juta gitu, tapi melakukan hal-halnya yang dengan salah misalnya. Nanti ya misalnya bikin aplikasi yang memudahkan orang-orang tua yang nggak bisa baca Quran. Hari ini ada nggak banyak. Kalau saudara semua dijumpai di daerah-daerah gunung, mungkin orang tua-tua banget yang bisa baca Quran. Kalau kita lari ke daerah-daerah pinggir jalan sana, itu sampai anak-anak mudanya aja nggak bisa baca Quran. Nah, itu Coba juga. kita bikin aplikasi yang bisa memudahkan orang membaca Quran. Artinya kadang kita, hari ini kan ada orang yang menciptakan Quran Braille itu. Barangkali kita bisa itu dengan aplikasi yang bisa memudahkan orang membaca, mengingat huruf hijaiyah. Syukur sampai kepada memudahkan untuk menghafalkan Quran. Caranya bagaimana? Ya kita punya akal lah. Kita ya Kembangkan. Ya maka dimaksimalkan. Bahasa Al-Quran itu kan rata-rata di akhir itu bagaimana sih? Afala ta'qilun ya kan? Iya. Apakah kamu tidak Fikir. Itu bahasa Allah begitu lembut. Harusnya kita berpikir. Iya, Allah itu menyebut bahasa Iya lembut. sih. Kalau pagoyangan itu enak apa? Sama pagoyangan apa? Mikir orasi. Kok mikir orasi kayak gue? Iya benar-benar sih kayak aku juga sering Pak lihat kayak ayat-ayat Quran tuh diakhiri dengan apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itu kan sebenarnya menyerahkan pada manusia buat berpikir, mengambil sebuah ilmu dari situ ya Pak ya. Betul sekali. Maka itu dikembalikan kepada konsep Ramadan yang asik, Ramadan yang menarik, Ramadan yang nggak gitu-gitu aja. Benar-benar. Kita jalani semua dengan ilmu. Oke. Dunia dapat, akhirat Dapat juga. Oke, ini ada tips pertanyaan lagi. Kan sering kali nih awal-awal mah rajin nih puasa, rajin. Tengah-tengah atau mungkin banyak godaan dan lain sebagainya. Itu tips semangat buat kita berpuasa menjalani hari gitu kan. Kadang banyak ya orang yang mungkin dia belum terlatih dalam puasa Senin Kemis atau puasa sebelumnya, tapi kemudian dihadapkan oleh puasa 1 bulan penuh dan kemudian ada titik dimana dia mungkin kayak tergoda sama temennya dan lain sebagainya. Itu gimana Pak tips biar semangat
1 bulan penuh puasa bagi yang cowok gitu. Kalau Iya. cewek nggak mungkin sih. Jadi gini, kalau saya sebutkan dia itu kenapa nggak semangat, karena dia nggak punya capaian, nggak ada sesuatu yang ingin dicapai. Mbak Isna, ya Mbak Isna nih kuliah, cita-citanya pengen jadi apa, programmer kan ya, Misal. programmer. Pasti jenengan akan melakukan segala daya upaya agar saya menjadi programmer. Betul. Laki-laki suka sama perempuan, ya kan? Benar. Laki-laki suka sama perempuan. Janjian jam 7, orang peduli udah gebret, bedek ngampar ya kan? Iya. Dia nggak punya uang, primen caranya ben duit, motor bannya bocor, primen caranya nyala. Dia lakukan itu biar ketemu sama dia. Ayang. Iya kan? Iya, biar ketemu sama si dia. Ya kan? Sama halnya kita di bulan Ramadan ini. Benar. Kalau kita punya capaian, ingin ada sesuatu yang kita raih, maka tidak ada alasan kemudian kita melemah. Kan kayak gitu. Benar-benar. Saya kasih analogi yang lain gitu ya. Saya kasih analogi yang jelas, analoginya banyak gitu-gitu ya. Iyalah. Saya kasih Berbeda, analogi Pak. yang lain nih ya. Nih, Isna nih, ya Mbak Isna. Saya kasih uang 100.000. Siap. Cuma kasih uang 100.000 nih ya kan. Kemudian kamu kan bingung, apa gaji nemen ya kan? Tapi kalau saya kasih, ini uang 100.000, saya nggak mau tahu caranya, uang 100.000 ini harus dapat rokok 2 bungkus, harus dapat minuman kaleng ya kan? Nanti kembalinya terserah. Karena yang nyuruh saya nggak mungkin kamu nolak dong, kan gitu. Pasti dilakukan, ultian dan sebagainya. Karena apa? Ada yang ingin kamu capai, capainya adalah apa? Dapat yang tadi saya sebutkan, Benar-benar. ya kan? Benar. Sehingga kembali lagi ke sana. Kita kayak gitu. Contoh lain ya kan, anak muda ya kan, sepasang muda-mudi yang pasangannya nggak halal ini ya kan, jalan-jalan pakai motor Beat. Ini orang Beat kan harus so sweet ya kan. Iya. Kalau nggak Beat nggak so sweet ya kan. Biasanya nih gitu. Nah maka apa? Dia kadang hanya sebatas ukur jalan saja. Iya nggak sih? Nggak ada yang dituju. Sehingga apa? Bensin habis, waktu habis, ya udah gitu-gitu aja. Tapi beda cerita kalau dia punya tujuan, mau ke Moro misal. Ya kan, mau ke Rita makan iya, gitu mau ya. makan. Maka dia jalan bisa cepet kan, karena ada yang dituju. Iya benar. Sama kayak misalnya pasangan halal tapi tujuannya buat nikah misalnya. Iya, kayak pasti gitu. Jadi akan melakukan segala cara dipermudah agar juga. bisa, pasti sesuatu yang jelek saja ada jalannya, Apalagi yang sesuatu baik yang ya, pasti ada jalannya. 1001 jalan, hanya kadang kita nggak suka saja dengan jalannya Kak. Iya. Maka kembali kalau kita masuk pada bahasan Ramadan yang indah, Ramadan yang asyik, Ramadan yang menarik, itu jadikan Ramadan itu biar nggak gitu-gitu aja ya, saya kerucutkan kembali. Ya kan kita ngobrolnya kan mambrah-mambrah ya kan. Iya, nggak apa-apa Pak. Satu ya, Santai. jalani Ramadan dengan penuh ilmu. Benar. Yang kedua ada capaian, ya apa sih yang kita capai. Benar. Yang ketiga dari apa yang kita capai ada planningnya, gitu ya, ada planningnya, kemudian laksanakan. Benar. Sudah tadi saya kasih beberapa contoh gitu ya, dan beberapa pemaparan. Itu sih sekilas dari subjektivitas saya gitu ya, yang masih sangat minim sekali keilmuan gitu ya, tapi masih dalam tahap belajar gitu ya. Itu dan kalau mencari dengan sumber lain saya kira masih banyak yang lebih menarik lagi. Terima kasih sekali Pak Fajar, luar biasa nih. Sebenarnya nih, jadi yang bisa kita dapatkan dari ini adalah kita harus bikin time schedule. Maksudnya tuh jadwal di bulan Ramadan. Tentu dengan hal-hal yang baik teman-teman. Misal kayak kita mau menyelesaikan Al-Quran, berapa Al-Quran, berapa ayat, berapa surat, hafalan, dan hal-hal baik itu harus dirumuskan. Ya enggak? Kalian aja planning kita mau kuliah nanti kemana aja sebegitunya overthinking. Kenapa? Ketika urusan akhirat kita nggak overthinking, ya nggak? Harus dipikirin juga berapa hafalan yang kita punya, murojaahnya gimana, bacaannya gimana, itu ya Pak ya. Jadi kita harus punya planning teman-teman. Planning itu penting buat apa? Buat di akhirat kelak kayak gitu. Karena kita jangan berpikir bahwasanya akhirat mah nanti aja lah, gampang gitu. Jangan kayak gitu, karena kita ini balapan sama kematian. Kalau kita matinya besok, bukan belum Ramadan belum selesai nih, kita udah mati besok kan kita nggak punya bekal apa-apa. Kan lumayan kalau misalnya kita ya Ramadan ya wallahu alam masalah pahala ya, tapi kita kan sebagai manusia udah punya syariat, udah punya tuntunannya, udah punya lengkap sempurna Islam itu, ya kita tinggal jalanin aja. Kayak jangan banyak kayak
ntar aja lah kayak gitu. Itu karena mungkin gengsi kali ya Pak ya. Mungkin itu sih. Oke, barangkali ada pesan-pesan harapan buat para mahasiswa, bukan mahasiswa sih, semuanya saja yang melihat ini. Silakan Pak, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Jadi kalau untuk kebaikan itu jangan ditunda ya. Benar. Ya, kalau untuk kebaikan itu jangan ditunda. Kemudian untuk teman-teman semua saja yang menonton video ini gitu ya. Hari ini tantangan kita sebagai muslim itu begitu luar biasa. Kita bukan hanya diserang dari luar, ya, bukan saja diserang oleh kristenisasi, kemudian liberalisme dan lain sebagainya. Tapi hari ini kadang kita diserang juga dari orang dalam kita. Maka paling utama adalah apa? Perkuat dan pertebal keimanan kita semua, yaitu dengan ilmu. Nah, kalau dengan ilmu adalah apa? Dengan belajar. Jangan kepengin mendengarkan yang instan saja atau ngikut saja apa jere yang kita itu nggak tahu dasar hukumnya. Tolong kita belajar semua, betul itu, kita harus belajar. Jangan sampai kita ya keimanan kita kemudian itu tergoyah. Kita mendengarkan paradigma A, akhirnya kita ngikut. Mendengar A lagi, ngikut lagi. Sehingga nanti kita nggak kuat bahasa umum, nanti orang kuat godokan waton biasanya ya. Itu kayak gitu. Makanya apa? Paling utama jadilah para pemuda yang rajin belajar. Jadilah para pemuda yang rajin melihat situasi dunia hari ini. Itu kayak gitu ya. Ingat dunia hari ini itu akan berbeda dengan dunia saudara semua besok di tahun 2040. Nah ini 2022, panjenengan semua besok akan mengalami fase kehidupan yang lebih nyata lagi. Itu nanti di tahun sekitar 2030-an. Itu dunia akan lebih berbeda. Maka kita harus melek pemikiran gitu ya, melek intelektual, biar di 2030-an yang akan datang ya kita sudah memiliki persiapan yang matang. Itu tidak lain tidak bukan dengan ilmu begitu ya. Kemudian pendidikan harus lebih tinggi lagi saya kira. Kalau hari ini ada kampus dekat dengan biaya yang terjangkau, ya ngapain tidak gitu ya. Dan saya kasih rekomendasi ya di STEM ini. Saya kasih rekomendasi di STEM ini. Oke, luar biasa. Gitu, ya. Ada lagi Pak, silakan. Sudah lah. Oh, sudah. Oke, sebelum saya tutup teman-teman, ada banyak yang bisa kita ambil dari pemaparan dari Pak Fajar ini. Salah satunya adalah kita harus bikin time schedule. Yang kedua adalah ayo jangan jadikan Ramadan ini euforia doang. Kita harus bikin suatu hal yang apa sih yang ingin kita capai gitu. Dan puasa dunia ini keren banget sih, puasa dunia ini yang bisa saya dapatkan gitu. Oke, mungkin itu saja dari kami ya Pak. Kita berterima kasih sekali sudah hadir di acara Sikat Termas atau program talk show ringan yang berjudul Siap Kuat Takwa dengan Ramadan yang harus asyik gitu sih tentunya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita suguhkan pada teman-teman. Oke, jangan lupa juga subscribe, like, dan share and comment channel YouTube kami Sikat Termas gitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.